Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini saya menukil tentang kisah Nabi Zakaria. Berikut kisah Nabi Zakaria lengkap dari lahir sampai wafat serta mukjizat Nabi Zakaria dan istri Nabi Zakaria hingga Raja Herodus Bani Israel. Nabi Zakaria alaihi salam adalah nabi yang diturunkan kepada kaum Bani Israel yang hidup di Palestina, dan Nabi Zakaria lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Nabi Zakaria merupakan satu di antara dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Selain Nabi Zakaria alaihissalam, nabi lain yang berasal dari kaum Bani Israel menurut Ibnu Katsir, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Al-Quran merekam dan menceritakan kisah sejarah perjalanan Nabi Zakaria sebanyak 8 kali, yaitu diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 3, surat Maryam ayat 19 dan ayat 2-11. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Artinya, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. HR Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama istrinya yaitu Al-Yahbi, yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah Ilyasya binti Fakut bin Kabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah wali dari Hekal. Kisah lainnya mengenai Nabi yang tak terhitung jumlahnya dapat kamu temukan juga pada buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir yang merupakan seorang ulama besar yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjaga kemurnian riwayat dan sumber rujukan yang sahih dalam menuliskan karyanya. Sosok Nabi Zakaria alaihissalam dalam merawat Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau merawat dan menjaga Maryam bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imran, ulama Bani Israel, yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hannah binti Fakuts yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis sekarang yaitu Masjidil Aqsa. Ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab. Pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria, waktu itu Nabi Zakaria alaihissalam masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. 2. Kisah Nabi Zakaria di dalam perjalanan dakwahnya. Dikisahkan Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Inti dari dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Bait Al-Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihissalam pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lemah lembut.
Meskipun dalam proses dakwah Nabi Zakaria alaihissalam kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dakwah Nabi Zakaria alaihissalam adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut Nabi Zakaria alaihissalam sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria alaihissalam pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau dikarenakan Maryam adalah perempuan. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria alaihissalam berbunyi, "Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau sesuai yang terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 4-6. Doa lainnya yang dipanjatkan yaitu, "Robi habli miladunka zuriatan toyibatan inaka samiu dua." Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikarunia seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahkan dari kaumnya sendiri yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Hingga suatu ketika, keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria alaihissalam. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria alaihissalam dan memanggil beliau yang saat itu sedang salat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Quran Surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan malaikat oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria alaihissalam yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 10. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu dikarunia seorang anak di usia senja. Riwayat dari Ibnu Zaid Ibnu Aslam menyebutkan, selama pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut datang, Nabi Zakaria alaihissalam hanya menggunakan lisannya untuk bertasbih dan membaca kitab. Nabi Zakaria alaihissalam menahan lisannya untuk tidak berbicara dengan kaumnya sendiri melainkan menggunakan bahasa isyarat. Hal ini tercermin dalam riwayat yang tertulis pada kitab suci Al-Quran Surat Maryam ayat 11. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang." Quran Surat Maryam ayat 11. Nabi Zakaria alaihissalam selanjutnya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang soleh pada 1 sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi Yahya alaihissalam juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim.
Riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya alaihissalam pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Penyebab kematian Nabi Yahya alaihissalam adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu dikisahkan Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim yaitu Raja Herodus. Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya alaihissalam terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya pun ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Ketika kabar kematian Nabi Yahya alaihissalam sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup, maka selanjutnya Nabi Zakaria alaihissalam pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati pepohonan, tidak disangka pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Namun sayangnya, ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria alaihissalam dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria alaihissalam sembari menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria alaihissalam. Sontak, ketika melihatnya, orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian dari Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut menggunakan kapak hingga terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria alaihissalam pun meninggal dunia dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. 3. Mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata mukjiz, yang memiliki arti melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa luar biasa hingga sulit dijangkau oleh akal manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap Nabi dan Rasul Allah dianugerahi dengan mukjizat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu dan menyebarkannya kepada kaum-kaum yang ingkar dan zalim terhadap Allah. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya membaktikan diri mereka semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk tempat berdakwah. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak laki-laki yang soleh bernama Yahya meskipun usia Nabi Zakaria alaihissalam saat itu sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, dan istrinya adalah seorang yang mandul. Nabi Zakaria alaihissalam dapat masuk dan bersembunyi di dalam pepohonan ketika dikejar dan diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Terdapat begitu banyak hikmah dan suri tauladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang telah diceritakan. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mendengar doa umatnya. Berbagai mukjizat dan karya fenomena lainnya dalam sejarah agama Islam juga bisa Tribuners temukan pada buku kisah para nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi yang ada di bawah ini. Nabi Zakaria alaihissalam pun menunjukkan cara berdoa yang penuh ketulusan dan kelembutan serta berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar semua doa hambanya dan akan mengabulkannya. Nabi Zakaria alaihissalam pun mencontohkan sikap amanah yaitu menjaga dan merawat Maryam dengan tulus saat Maryam yang saat itu tidak memiliki ayah dititipkan kepadanya. Nah, itulah kisah mengenai Nabi Zakaria alaihissalam yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga kisah ini dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.